Riko Amanai akhirnya terbangun di atas gendongan Gojo Satoru setelah dia diselamatkan dari kejaran Soldiers Q. Tentu saja hal ini membuat dia langsung menampar Gojo karena dia sama sekali tak mengenal Gojo sebelumnya. Scene ini menjadi salah satu yang ditampilkan di episode kedua season 2 Jujutsu Kaisen yang tayang Kamis malam kemarin. Nah, kali ini saya akan membahas sosok dari Riko Amanai dan mengapa dia dipilih sebagai wadah baru untuk Master Tengen. Namun sebelum lanjut, kembali saya ingatkan kalau konten ini mengandung full spoiler. Jadi sangat disarankan untuk tidak melanjutkan video ini jika tidak ingin terkena spoiler. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan. Riko Amanai merupakan siswi SMP yang masih berusia 14 tahun. Sejak berusia 4 tahun, Riko kehilangan kedua orang tuanya setelah tewas karena kecelakaan lalu lintas. Hal ini membuat Riko dirawat oleh Misato Kuroi sejak kecil. Tinggal berdua dengan Kuroi membuat Riko selalu merasa kesepian. Hingga saat dia berusia 14 tahun, secara mendadak Master Tengen memilihnya sebagai Star Plasma Vessel atau wadah baru untuk Master Tengen. Pemilihan Riko sebagai wadah baru Master Tengen ini sebenarnya bukan tanpa alasan. Meski hanya manusia biasa, namun tubuh Riko dinilai cocok untuk menjadi wadah baru Master Tengen. Sebelum saya melanjutkan mengapa Master Tengen memilih Riko sebagai wadah barunya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan detail dari Master Tengen itu sendiri. Sosok Master Tengen sendiri diperlihatkan pasca insiden Shibuya, di mana saat itu Yuji dan kawan-kawannya menemuinya di kuilnya. Tengen dulunya adalah seorang manusia. Jika melihat pengakuannya tentang dirinya yang ia sebut sebagai nenek-nenek, bisa dibilang Master Tengen dulunya adalah penyihir wanita. Tengen sendiri diperkirakan berumur lebih dari 1000 tahun. Dia memiliki teknik terkutuk yang bernama Immortality atau keabadian yang membuat hidupnya berumur panjang. Sebagai penyihir paling senior di dunia Jujutsu, Tengen merupakan pengguna terkuat teknik penghalang. Melalui Tengenlah batas antara dunia roh terkutuk dan manusia tercipta. Intinya, kestabilan antara dunia roh terkutuk dan dunia manusia tercipta berkat bantuan si Master ini. Teknik penghalang Tengen juga digunakan untuk melindungi sekolah Jujutsu yang ada di Tokyo dan Kyoto. Seperti yang kita ketahui, sekolah Jujutsu menyimpan banyak benda pusaka terkutuk level tinggi yang akan sangat membahayakan jika digunakan oleh orang yang salah. Untuk itulah agar alat pusaka ini aman, sekaligus rahasia mengenai dunia Jujutsu juga tak sembarang diketahui, Tengen selalu mengubah lokasi dan bentuk sekolah Jujutsu agar para penyusup kebingungan saat mereka masuk. Meski demikian, teknik penghalang Master Tengen ini tak semuanya bisa menghalangi para penyusup. Bagi pengguna kutukan level tertinggi terkadang bisa menembus penghalang Tengen ini. Ini dilakukan oleh Mahito dan kawan-kawan saat mencoba mencuri jari Sukuna di SMA Kyoto. Kenjaku juga bisa leluasa memasuki markas Master Tengen saat insiden Kalingen terjadi. Nah, walaupun Master Tengen memiliki teknik Immortality, namun hal ini tak serta-merta membuat tubuhnya bisa bertahan lebih lama. Setiap 500 tahun sekali, Tengen membutuhkan wadah baru agar kesadarannya sebagai manusia tetap terjaga. Seperti perkataan Masamichi Yaga, jika Master Tengen tak mengganti wadahnya setiap 500 tahun sekali, maka Tengen akan berevolusi menjadi entitas yang lebih tinggi. Evolusi itu membuat Tengen kemungkinan akan menjadi roh terkutuk, sama seperti yang dialami Ryomen Sukuna sebelumnya. Selain menjadi roh kutukan, evolusi Master Tengen ini akan membuat dia kehilangan kesadarannya. Ini berarti, kekacauan di dunia Jujutsu kemungkinan besar akan terjadi karena Tengen akan menjadi lebih radikal. Tentu ini sangat berbahaya dan mengancam keselamatan umat manusia. Dikhawatirkan juga jika Tengen menjadi roh terkutuk, maka bisa saja dia dimanipulasi oleh penyihir Jujutsu tingkat tinggi dalam hal ini Geto Suguru. Itulah mengapa Master Tengen menginginkan wadah baru setiap 500 tahun sekali. Menariknya, sebelum menemukan Riko sebagai wadah plasma bintang yang baru, Tengen sebenarnya sudah menemukan wadah baru terlebih dahulu. Ya, dia adalah Yuki Tsukumo, seorang penyihir tingkat spesial. Yuki awalnya ingin dijadikan wadah oleh Master Tengen. Namun entah mengapa, Yuki menolak hal ini. Belum ada kepastian mengenai alasan Yuki menolak permintaan tersebut. Namun menurut saya, Yuki mungkin menolak dijadikan wadah mengingat dia adalah penyihir Jujutsu tingkat spesial. Karena jika dijadikan wadah, Yuki sudah pasti akan kehilangan ingatannya. Yuki juga sudah pasti akan merasakan kesia-siaan jika bakat khususnya lenyap hanya karena dijadikan wadah oleh Master Tengen. Untuk itulah Master Tengen mengalihkan pemilihan wadah barunya pada Riko Amanai yang hanya seorang manusia biasa tapi menurut Tengen adalah wadah yang paling sempurna. Menariknya juga, 3 wadah baru Master Tengen sebelumnya juga merupakan seorang gadis.
yang ternyata bisa menjalin komunikasi dengan calon wadah baru seperti Yuki Tsukumo. Pemilihan Riko Amanai sebagai wadah baru ini juga membuat Master Tengen sedikit marah pada Yuki saat Yuki datang bersama Yuji dan Megumi usai insiden Shibuya. Saking marahnya, Master Tengen enggan menyapa Yuki saat menemuinya. Namun perlahan-lahan, Tengen pun kembali berteman dengan Yuki saat dia menyuruh Yuki untuk menjaganya. Nah, di season kedua anime Jujutsu Kaisen ini, Riko Amanai akhirnya sudah mengakui dan menerima dirinya yang akan dijadikan sebagai wadah baru untuk Master Tengen. Riko menerima dirinya sebagai wadah baru karena dia selalu merasa kesepian dan merasa hidup yang dijalaninya juga sudah tak memiliki harapan. Namun asimilasi Riko dan Tengen tidak serta-merta ditentukan oleh kehendak Tengen itu sendiri. Sebenarnya, ini lebih seperti takdir Tengen itu sendiri, di mana takdir itu ditentukan oleh seorang penyihir Six Eyes yang tak lain adalah Gojo Satoru. Selama tak ada Six Eyes, Tengen sendiri sebenarnya tidak ingin melakukan pemindahan wadah baru. Alasan ini mencuat tatkala Yuki menanyakannya kepada Tengen, mengapa pada waktu Riko ada, dia ingin pemindahan wadah itu terwujud. Tengen pun menjelaskan bahwa takdir pemindahan sempurna itu juga harus memenuhi syarat tertentu, di mana pemindahan wadah sebelumnya, wadah baru pasti diantar oleh pengguna Six Eyes yang kemunculannya sangat jarang terjadi. Seperti yang kita ketahui, beberapa pengguna Six Eyes sebelumnya sempat dibunuh oleh Kenjaku sewaktu masih berusia 1 bulan. Kehadiran Gojo yang selamat ini membuat Tengen merasa kalau inilah takdirnya sebagai Master Tengen yang harus memindahkan wadahnya. Namun sekalipun Tengen sudah merasa bahwa takdir pemindahan wadah barunya ini terwujud, nyatanya takdir itu dikacaukan oleh Toji Fushiguro, seorang pengguna non-kutukan yang pada akhirnya membunuh Riko Amanai. Karena Tengen adalah entitas yang bijak, dia tidak akan memaksakan siapapun untuk menjadi wadah barunya. Itulah mengapa ketika Riko sudah tewas, Tengen seakan tak ingin lagi menemukan wadah barunya. Meskipun kita tahu, ada banyak kandidat yang bisa dijadikan Tengen sebagai wadah baru. Sifat Tengen yang lembut ini juga membuat Yaga saat memerintahkan Gojo dan Geto untuk mencari Riko, dia lebih ingin kalau Riko dihapuskan. Dihapuskan di sini mungkin menandakan kalau Yaga ingin Gojo menghapus jejak Riko sebagai Riko Amanai, agar bebannya sebagai wadah baru Tengen bisa hilang. Ya, kalau dipikir-pikir, pemindahan wadah ini memang sangat tidak manusiawi dan tidak adil. Hal ini juga lah yang membuat Gojo dan Geto menyuruh Riko untuk melarikan diri tatkala mereka berdua yakin Riko sudah aman dari dua kelompok yang mengejarnya. Namun pada akhirnya Toji mengacaukan segalanya, dan Riko pun tewas di tangannya. Gagalnya pemindahan wadah baru ini membuat Tengen pun berevolusi menjadi roh terkutuk yang saat ditemui Yuji sudah berwujud humanoid dengan memiliki 4 mata. Karena Tengen bukanlah penyihir tipe petarung, dia pun berhasil ditaklukkan oleh Kenjaku yang membajak tubuh Geto Suguru dengan kemampuan memanipulasi roh kutukannya. Tengen pun pada akhirnya dimanipulasi oleh Kenjaku setelah tubuh aslinya ditemukan oleh Kenjaku dari balik akar pohon di kuil Jujutsu. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai Riko Amanai serta hubungannya dengan Master Tengen. Yang jelas, gagalnya pemindahan wadah baru ini turut berdampak pada dua penyihir terhebat di semesta Jujutsu Kaisen pada saat itu. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Super, pamit undur diri.